selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya adalah 2 menit. Ini Adinda Helmi. Pertanyaan ini sesungguhnya datang dari masyarakat. Saya ingin hanya menyampaikan saja. Dari jargon Pak Helmi terkait dengan bantu rakyat. Tapi ternyata fakta di lapangan kata masyarakat Kota Bengkulu, dengan adanya kenaikan pajak 10 kali lipat, itu disuruh membebani rakyat. Ada hal yang kontradiktif. Kemudian yang kedua, kata masyarakat Bengkulu, kok ada program pembebasan ijazah. Tapi faktanya ternyata ada 1 ijazah anak SMP, sampai 3 tahun tidak diambil. Akhirnya dia putus sekolah dan akhirnya dia menikah. Kemudian juga dikatakan bahwa Kota Bengkulu adalah religius dan bahagia. Namun fakta datanya kata masyarakat sekalian, ternyata angka bunuh diri dan angka pengangguran tertinggi di Kota Bengkulu ini. Demikian juga kalau Pak Helmi mengatakan semua jalan kota mulus, ternyata tidak perlu berjalan kilometeran, cukup ratusan meter saja di pusat kota. Ternyata banyak juga jalan yang belum terbangun dan jembatan yang belum terurus. Demikian juga dengan hal yang lain, kata Samisake menyupport program untuk menyelamatkan UMKM. Tapi ternyata faktanya sekalian, masih banyak sekali pelaku UMKM Bengkulu yang terjerat dengan simpan pinjam dengan bunga tinggi, bahkan banyak menjadi korban dari kegiatan Samisake itu. Nah, pertanyaan saya sekalian, terutama terkait dengan program kenaikan pajak di Kota Bengkulu. Saya mau bertanya hal-hal yang kontradiktif seperti ini kata masyarakat. Yang terakhir, saya mendapatkan tongkat pada waktu Helmi kasih saya tongkat sebagai sunnah Rasul. Tapi sekarang Helmi juga sudah tidak pakai tongkat lagi, sekalian. Nah, pertanyaan saya, kenapa sikap-sikap seperti ini? Apakah ini karakter dasar seorang Helmi, ataukah memang hanya kepentingan politis saja? Masih ada waktu Bapak untuk bertanya, apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau dielaborasi? Cukup. Saya ulang pertanyaan, apakah hal-hal seperti ini merupakan sikap karakter dasar seorang Pak Helmi, ataukah memang ini merupakan hal bersifat politis saja? Ya. Sudah cukup? Baik. Baik, kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Silakan. Pak Rohidin yang terhormat, perlu kami jelaskan, sebelum Helmi Hasan menjabat wali kota, anggaran PU itu hanya 10-20 miliar. Sehingga jalan di kota ketika itu sempit dan banyak yang hancur. Ketika Helmi Hasan menjadi wali kota, anggaran untuk PU meningkat sampai 400 miliar. Total selama 10 tahun, lebih dari 2 triliun kita anggarkan untuk PU. Maka kemudian jalan kota yang dulu sempit jadi lebar, yang hancur jadi mulus. Biarkan saja rakyat yang menjadi hakimnya. Ketika Helmi Hasan mencalon wali kota 2 periode, nggak perlu kampanye, nggak perlu debat. Kalau selama 1 periode kita kerja. Tapi kalau kita nggak kerja sebagai incumbent, tentu akan gerasak gerusu. Nah kemudian, ketika anggaran kita besar, maka jalan provinsi yang tidak dibenari Pak Rohidin puluhan tahun. Yang terbaru, kalau disebutkan panjang betul, waktu kita nggak cukup. Terakhir jalan yang kita benari punya provinsi adalah jalan hibrida. Jalan yang sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Sudah banyak korban jiwa. Helmi Hasan bersurat, minta agar jalan itu diberikan ke kota. Kalau tidak sanggup, maka Pak Rohidin berikan pakai surat. Dan alhamdulillah jalan hibrida sekarang mulus ketika sudah menjadi kewenangan kota. Nah kemudian soal pajak. Pajak Helmi Hasan sudah buat surat edaran. Kalau ada yang berkeberatan dengan pajak dan tidak ada naik seperti yang Pak Rohidin katakan, itu hoak. Salah satunya Ustaz Samlan. Ketika dia mengatakan, Pak saya ingin bikin sekolahan, saya berkeberatan dengan pajak ini, maka wali kota buat surat edaran, bisa gerak. Waktu habis. Baik, selanjutnya tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 terhadap jawaban cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Kali guys saya tekankan sekalian, kalau jargonnya untuk membantu rakyat, tapi sekali lagi faktanya yang dirasakan oleh masyarakat kota secara menyeluruh sekalian, mereka merasa sangat terbebani dengan pajak. Buktinya apa sekalian? Masyarakat sekarang banyak sekali yang tidak mau membayar PBB karena kenaikan hampir 10 kali lipat atau 1000%. Demikian juga para pengembang mengalami stagnansi. Boleh ditanyakan dengan PPAT dan pejabat notaris, berkurang semua aktivitas mereka balik nama. Hal-hal seperti ini Bapak sekalian sungguh sangat memprihatinkan. Karena kebijakan pemerintah justru bagaimana mengurangi beban masyarakat, sebagaimana provinsi melakukan beban peputihan, beban pajak kendaraan bermotor. Maka sekali lagi kami pastikan, ketika kebijakan ini dulu tidak saya setujui perwal ini. Namun Pak Helmi tetap ngotot memberlakukannya. Dan ketika diberlakukan, dilakukan investigasi oleh BPKP.
agar ini ditinjau ulang. Pak Helmi tetap tidak mau mencabut kebijakan ini. Pada akhirnya saya bertanya, apa kepentingan Pak Helmi untuk mempertahankan perwal ini? Ini jangan-jangan hanya digunakan NJOP yang dibuat 10 kali lipat dari harga pasar hanya untuk merupakan akal bulus untuk menguras APBD Bengkulu dalam rangka pembebasan lahan. Ini sangat disayangkan kalau hal seperti ini. Karena mengapa Bapak sekalian? Ternyata dengan naiknya NJOP, PAD Kota Bengkulu tidak tercapai. Kegiatan pembangunan infrastruktur perumahan mengalami stagnasi. Kegiatan PPAT dan notaris juga terhenti. Dan masyarakat sekarang hampir enggan untuk membayar pajak. Saya kira hentikan kebijakan-kebijakan. Waktu Anda sudah habis. Hadirin dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Di segmen berikutnya adalah giliran calon wakil gubernur yang akan saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.